Baik, kali ini materi modul ulasan buku akan disampaikan oleh salah seorang mahasiswa. Mereka juga sudah belajar tentang bagaimana menjelajah dunia pustaka. Nah, dunia pustaka ini terkait dengan bagaimana mereka mengenal berbagai literatur secara keseluruhan dan literatur khusus pada bidang ilmu mereka. Misalnya ketika mereka menimba ilmu di prodi di jurusan ekonomi, di jurusan ilmu politik dan sebagainya. Tapi kali ini dari Fakultas Mahasiswa yang menggeluti ilmu di bidang hukum akan mempresentasikan seperti apa menjelajah dunia pustakanya melalui ulasan buku. Disilakan Gisela. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, boleh. Cuma ini sayang agak kresek sedikit. Kau pasang kipas angin? Enggak, Enci. Oh, Cuman memang lagi ada membangun tuh di belakang, jadi udah pada mendengar. oh ya, udah. Next. Jadi kita masuk pada modul 4, mengenai ulasan buku. Nah, seperti yang kita ketahui, ulasan buku itu memiliki struktur. Aduh, bagaimana ini? Tunggu Ninci. 5 struktur teks ulasan. Yang pertama ialah identitas opsional, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman. Sebelum melanjutkan, saya ingin menyampaikan salam merdeka literasi. Salam merdeka literasi. Oke, next. Kita masuk dalam yang pertama ialah identitas opsional. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada 2 buku. Buku yang pertama ditulis oleh Ibu Dekan kita, Fakultas Hukum Unsra, Ibu Flora Priscilia Kalalo, dan buku yang kedua itu ditulis oleh Dr. Mardani. Teman-teman bisa lihat di sini tahun penerbitan. Buku yang pertama itu 2020, sedangkan buku yang kedua 2017. Di sini juga ada ISBN-nya. Dan buku yang pertama yang ditulis oleh Ibu Flora berhalaman 138. Sedangkan buku yang kedua 360. Kita masuk dalam pembahasannya, teks ulasan buku etika profesi hukum. Jadi yang pertama ialah orientasi. Teman-teman bisa lihat di sini. Buku ini ditulis oleh Dr. Flora Priscilia Kalalo, sarjana hukum, master hukum yang merupakan dekan salah satu fakultas hukum di Sulawesi Utara, Manado, yaitu Universitas Samratulangi Manado. Lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 19 Oktober 1967. Penulis telah menulis 9 buku yang sudah diterbitkan. Buku ini sendiri merupakan suatu pengantar untuk mempelajari profesi hukum di Indonesia. Buku ini sangat berguna, apalagi buku ini diharapkan dapat membuka jalan, menimbulkan minat untuk menggali lebih dalam bagi pembaca yang membutuhkan, terutama untuk mahasiswa yang hendak mempelajari etika profesi hukum. Genre mikro yang digunakan untuk merealisasikan tahap orientasi yaitu deskripsi dan eksposisi. Lalu yang ketiga, tafsiran isi. Dalam tafsiran isi ini memuat penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis. Itu
buku atau isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembaca oleh pengulas terhadap buku itu, ataupun yang ketiga perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku yang sejenis. Pada tahap ini isi buku itu diuraikan bab demi bab. Memang benar bahwa isi buku itu dapat disampaikan dalam bentuk ringkasan, tetapi perlu digarisbawahi bahwa teks ulasan buku sama dengan ringkasan buku. Ringkasan hanya merupakan bagian kecil dari ulasan buku seluruhnya dan hanya terletak di tafsiran isi. Sini tertulis buku ini membahas pengantar ilmu hukum soal etika profesi hukum. Diharapkan agar mahasiswa mampu memahami hal ini dan semakin menggali minat untuk mempelajari tentang etika profesi hukum lebih dalam lagi. Di dalam buku ini membahas soal filsafat, pembagian filsafat dan letak filsafat, etika, pengertian etika, definisi etika, objek etika, nilai moral dan etika profesi, etika profesi hukum, pengertian keadilan, adil dan keadilan sosial, pengertian hak asasi manusia. Semuanya diuraikan secara jelas tapi dalam konsep yang singkat dan sederhana, sehingga mudah ditangkap dan mengesankan. Lalu pada yang keempat, yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi, seperti yang kita ketahui, tahap evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat katakan bahwa tahap evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan. Karena pada tahap inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, kritis, atau buku atau materi yang diulas. Teman-teman bisa baca di sini banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya ialah buku ini ditulis oleh seorang yang ahli dalam hukum. Buku ini juga singkat tapi sederhana dan mudah untuk diserap oleh mahasiswa. Dalam buku ini juga dimasukkan rencana pembelajaran agar mahasiswa paham apa yang dipelajari di bab 1 dan bab seterusnya. Teman-teman yang mempunyai buku ini bisa lihat kalau di halaman awal itu ada lihat di situ agar supaya teman-teman mengetahui, oh mungkin nanti pertemuan berikut kita akan mendapat pelajaran ini. Nah, cover bukunya juga keren, apalagi di cover itu ada gambar Themis. Teman-teman tahu itu adalah Dewi Keadilan yang disebut Justisia yang membawa pedang dan timbangan. Tak hanya gambar Themis, tapi ada juga palu sehingga kesannya sangat masuk dengan lingkup hukum. Akan tetapi, buku dari Ibu Flora ini juga bukan tanpa kelemahan. Satu ganjalan pertama dalam membaca buku ini ialah tulisan pengantar untuk mahasiswa. Di kata pengantarnya, tulisan seperti ini jelas memberi kesan bahwa buku ini ditunjukkan kepada mahasiswa. Implikasinya adalah buku ini memberi kesan sebuah buku untuk mahasiswa semester 1. Teks buku ini dan yang kedua, teks buku ini juga sering terulang-ulang. Jika teman-teman sudah membaca isi dari buku tersebut, maka teman-teman akan mendapati teks buku yang terulang-ulang. Misalnya sudah dibahas, lalu tertulis kembali. Jadi buku yang seharusnya bisa jadi 136 halaman menjadi 138 halaman. Slide buku ini tampaknya lebih bermanfaat untuk mahasiswa yang baru memasuki dunia ilmu hukum. Nah, berbeda dengan buku Etika Profesi Hukum yang ditulis oleh Dr. Mardani. Jika teman-teman mempunyai buku tersebut, buku ini lebih menitik beratkan soal pembahasan yang berkaitan dengan etika profesi hukum. Jadi bukan hanya di pengantarnya saja, akan tetapi sudah masuk dalam DP aspek etika profesi hukum itu. Buku kedua ini memiliki cover, akan tetapi buku kedua ini memiliki cover yang kurang menarik, sehingga menghilangkan minat membaca buku.
Kemudian jika buku pertama lebih mengedepankan pengantar ke dalam etika profesi hukum, buku yang kedua mengutamakan hal-hal yang harus dipelajari oleh calon sarjana hukum. Meskipun terdapat perbedaan dalam tujuan buku, kedua buku ditulis sebagai pembelajaran etika profesi hukum agar mahasiswa dapat lebih memahami ilmu hukum dalam mata kuliah etika profesi hukum. Next, kita masuk dalam yang terakhir, rangkuman evaluasi. Tahap rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan panjangan subjektif pengulas atau buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahap orientasi, tafsiran isi, evaluasi yang diberikan sebelumnya. Dapat disimak pada tabel yang ada di layarnya teman-teman, bahwa simpulan yang dibuat itu merupakan penegasan kembali bahwa pendapat pengulas yang disampaikan di tahap orientasi benar adanya, dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Pada bagian kedua, pengulas mengajukan saran tentang buku itu, misalnya apa buku itu perlu diperbaiki, apakah buku itu dimiliki oleh pihak tertentu, atau apakah buku itu juga perlu ditindaklanjuti dengan tindakan dan upaya tertentu. Genre yang digunakan ialah deskripsi dan eksposisi. Jadi teman-teman bisa baca di layarnya teman-teman. Buku etika profesi hukum ini sangat berguna khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum dalam mata kuliah etika profesi hukum. Pembahasan etika profesi hukum ini mencakupi pengertian etika serta profesi hukum. Di dalam buku ini membahas soal filsafat, pembagian filsafat, dan letak filsafat etika, pengertian etika, definisi etika, objek etika, nilai norma moral etika, etika profesi hukum, pengertian keadilan, adil dan keadilan sosial, pengertian hak asasi manusia, semuanya diuraikan secara jelas, tapi dalam konsep yang singkat, sederhana, sehingga mudah ditangkap dan mengesankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Gisela. Lumayan ya, hampir 13. Iya, Gesilia. Ya, oke. Lumayan 12,43 menit. Baik. Sekali lagi terima kasih Nak ya.